Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang maha lembut, yang mengetahui segala gunda meski tak terucap dan mendengar segala panggilan hati meski tak bersuara. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda kita, sang guru kehidupan, yang mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan itu tidak dicari dalam keramaian, tapi ditemukan dalam diri yang hening. Saudara yang dirahmati Allah, kali ini bersama saya, Ananda Saliko, mahasiswa jurusan Ilmu Hadis, berada pada program Mutiara Iman pada Kompas TV. Kali ini saya akan membawakan tentang keheningan di era Gen Z. Saudara yang dirahmati Allah, izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kita merasa kosong, padahal di sekitar kita terasa ramai? Mungkin saudara-saudara di rumah pernah merasakan hal serupa. Pada pagi hari kita disambut dengan notifikasi, di siang hari kita dikejar tugas dan ekspektasi, dan malam hari, kita scroll media sosial sampai lupa waktu. Nah, pada ujungnya apa? Kita tetap merasa cemas, kita tetap merasa gelisah, kita tetap merasa kosong, dan merasa bahwa diri kita tetap tidak memiliki diri yang utuh. Nah, inilah tanda zaman kita. Zaman di mana semuanya terasa ramai, semuanya terasa sangat berkesan. Tapi, kita malah jarang untuk mengajak diri kita berbicara. Saudara yang dirahmati Allah, disinilah kita perlu memberi jeda sedikit. Di sini kita perlu berhenti, bukan untuk menyerah, tapi untuk diam. Karena dalam diam kita bisa menemukan ruang, dan di dalam ruang kita bisa menemukan Tuhan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 205, Bismillahirrahmanirrahim, Wadhkur rabbaka nafsika tadarru'au wa khifah wadunal jahri minal qaul. Dan sebutlah nama Tuhanmu di dalam hatimu dengan penuh kerendahan hati dan penuh rasa takut dan tanpa mengeraskan suara. Saudara yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa zikir yang paling tulus itu sering dilakukan dengan tanpa suara. Ia tumbuh dalam diam dan berkembang di dalam hening. Lalu, apa hubungannya dengan kita yang katanya generasi paling terkoneksi? Saudaraku yang dirahmati Allah, justru disitulah tantangannya. Kita adalah generasi yang paling terkoneksi dengan sesuatu dan sangat cepat, bahkan sampai di belahan dunia manapun. Namun, kita jarang menemukan kita kembali dan terkoneksi dengan diri kita sendiri. Sesuai riset dari Asosiasi Psikologi Amerika pada tahun 2023, itu menunjukkan bahwa generasi Z adalah generasi yang paling banyak mengalami stres, kecemasan, dan paling banyak mengalami overthinking. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, penelitian ini menunjukkan bahwa kita butuh keheningan, kita butuh ketenangan, bukan untuk menjauh dari dunia, tapi untuk menemukan kembali diri kita yang sudah lama tidak menyelam ke dalamnya. Dengan kita menyelam di dalam hening, kita bisa menemukan Tuhan, kita bisa menemukan jati diri kita sendiri. Seperti kisah Rasulullah SAW yang selalu sering mengasingkan diri. Beliau suka sekali mengasingkan diri di Gua Hira. Nah, beliau bukan menjauh dari dunia, tapi beliau mencari ketenangan, mencari makna hidup. Di sanalah beliau menunggu waktu yang tepat untuk bertemu kebenaran. Hingga dari keheningan gua itulah turunlah ayat pertama. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, lihatlah. Ayat pertama itu turun dalam keadaan hening, dalam keadaan sunyi. Dia bukan turun di keramaian dan juga bukan di pasar. Saudaraku yang dirahmati Allah, sahabat Abu Bakar pun pernah mengalami masa-masa mencekam, kesunyian yang mencekam,
ketika beliau bersama Nabi di Gua Thur saat hijrah. Ketika itu, kaum Quraisy sedang mengejar sahabat Abu Bakar bersama Nabi. Dan di saat itulah sahabat Abu Bakar ketakutan. Namun, saudara tahu, Nabi hanya berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan engkau bersedih, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah keheningan yang diisi iman. Ia tidak panik, tidak ribut, dan tidak mencak-mencak. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau lebih baik ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Saudara, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Terima kasih masih bersama kami di acara Mutiara Iman. Saudaraku yang dirahmati Allah, diam itu bukan pasif. Diam itu adalah sikap. Diam itu adalah pilihan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kita menemukan Allah di tengah dunia yang penuh dengan kebisingan? Di sini saya menawarkan 3 solusi sederhana yang mungkin bisa saudara praktekkan dari rumah. Yang pertama, kita melepaskan layar 1 hari tanpa layar minimal 15 menit sehari. Di situ kita cukup duduk diam, duduk hening tanpa suara, mendengarkan suara nafas, mendengarkan kepala intuisi sendiri, lalu hadirkan Allah di dalam. Yang kedua, bacalah Al-Quran perlahan-lahan setiap pagi, baca dengan makna, bukan dengan suara sekaligus dengan makna. Yang ketiga, tulis doa dan keluh kesahmu. Jika lidah terasa berat untuk mengucapkan segala keresahan hati, maka tulislah, karena Allah akan tetap membaca apa yang engkau sembunyikan di buku harianmu. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita boleh saja hebat, kita boleh lari sejauh-jauhnya mengejar dunia, kita boleh kreatif di generasi ini, tapi jangan lupa untuk pulang dan mencari ketenangan dan kesejatian dari diri kita. Banyak sahabat Nabi yang selalu menjaga mulutnya, yang selalu menjaga dan memilih diam, ketimbang ia bertindak banyak dan memilih di tengah-tengah keramaian. Seperti sahabat Mu'adz bin Jabal, beliau selalu memilih diam dalam kondisi apapun. Beliau dikenal sebagai sahabat pendiam di zaman Rasulullah, tapi saudara tahu bahwa sahabat Mu'adz adalah sahabat yang paling paham tentang halal dan haram, tentang permasalahan fikih di zaman itu. Selain Mu'adz bin Jabal, ada sahabat Abu Bakar yang selalu memilih diam. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang dikenal memiliki kredibilitas, kepercayaan yang tinggi kepada Rasulullah. Maka ketika beliau marah, beliau akan diam dan tidak mencela siapapun. Selanjutnya ada sahabat Umar bin Khattab. Beliau adalah sahabat yang sebelum Islam adalah orang yang terkenal paling tegas, pemarah, bahkan langkahnya pun ditakuti oleh setan. Namun setelah beliau masuk Islam, semua ketegasannya itu beliau selalu pikirkan baik-baik dan beliau selalu mengambil tindakan dalam hening. Saudaraku yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa melihat bahwa sebelum kita bertindak, sebelum kita melakukan suatu hal, maka lakukanlah dengan pilihan terbaik. Pikirkanlah baik-baik sesuatu itu dalam keadaan hening. Dan ketika kita mencari Tuhan, ketika kita ingin menemukan jati diri, maka temukanlah dalam hening. Saudara yang dirahmati Allah, selain kisah tadi, ada satu kisah yang sangat menggetarkan langit. Beliau adalah sahabat Uwais Al-Qarni. Beliau tergolong sahabat karena hidup sezaman dengan Nabi, namun tidak bertemu Nabi.
cita-cita beliau sangat mulia. Beliau selalu mengutamakan ibunya, dan ibunya. Beliau sangat bercita-cita ingin bertemu Nabi, namun Allah menakdirkan kesempatan itu tidak datang kepadanya. Sahabat Uwais Al-Qarni itu tidak terkenal di bumi, namun namanya terkenal di langit. Beliau rela dibilang orang gila sama penduduk-penduduk sekitar rumahnya karena sering bolak-balik latihan menggendong kambing dari bukit satu ke bukit yang lain. Saudara perlu ketahui, hal ini sahabat Uwais Al-Qarni lakukan itu demi memuliakan ibunya. Dengan tindakannya yang hening, tindakannya yang diam, yang tidak ramai tanpa dikenali oleh berapa ribu orang, beliau melakukannya dengan keadaan ikhlas. Dari sini kita melihat bahwa sahabat Uwais itu sangat memuliakan ibunya. Latihan menggendong kambing yang ia lakukan dari bukit satu ke bukit lain, itu sebagai persiapan ketika ia akan menggendong ibunya sampai ke Baitullah nanti. Dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa tak perlu kita ramai, tak perlu dikenali oleh banyak orang, tak perlu public figure yang wah, kita harus mengumumkan ke banyak dunia bahwa kita ini dan itu. Lihatlah Uwais. Uwais sangat tidak terkenal, namun beliau tetap tercatat sebagai sahabat Nabi yang namanya sangat terkenal di langit. Sahabat Mutiara Iman yang dirahmati Allah, kita akan lanjut pada segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap pada acara Mutiara Iman. Terima kasih masih bersama kami dalam acara Mutiara Iman di Kompas TV. Sahabat yang dirahmati Allah, dari kisah sahabat Uwais Al-Qarni yang tak dikenal di bumi namun dikenal di langit, dari kisah sahabat Abu Bakar yang tegas tapi lembut, dari kisah Ali bin Abi Thalib yang cerdas tapi penuh dengan kebijakan, kita bisa melihat bahwa dari sini kita bisa mengambil ibroh. Di tengah keramaian, itu tidak harus kita populerkan. Di tengah kebisingan, kita bisa mengambil jeda untuk selalu hening. Dari sini kita bisa melihat bahwa hening itu bukanlah kelemahan, tapi kekuatan. Kekuatan untuk kita bisa bertemu dengan Allah. Ketika dunia terlihat bising, ketika semua orang gaduh untuk bisa terkenal, bisa dapat banyak like, banyak postingan, maka disitulah kesempatan besar kita untuk bisa mengambil ibroh, mengambil langkah untuk mencari makna kehidupan. Dan di dalam hening itu kita bisa menemukan ruang untuk bisa berduaan dengan Allah. Di dalam surat Qaf itu disebutkan bahwa kami lebih dekat darimu daripada urat nadimu. Ayat ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya ada dalam genggaman Tuhan. Dan diri kita itu lebih dekat dengan Tuhan dibandingkan dengan keramaian. Maka apabila jiwa kita terasa kosong di dalam keramaian, kita perlu mengambil satu tindakan diam, yang dimana kita tanpa melakukan apa-apa, cukup mendengarkan suara hati dan suara kepala kita sendiri. Saudara yang dirahmati Allah, dari semua statement yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dari dalil-dalil Al-Quran, dari kisah para sahabat, maka dengan diam kita bisa mengetahui potongan-potongan kehidupan yang bermakna. Tindakan diam inilah adalah pilihan yang dimana kita bisa melahirkan beberapa kehidupan yang bermanfaat. Misalnya, dari kejadian-kejadian yang tidak bisa kita terima, dengan kita bertafakur, merenungi, merefleksikan, kita bisa jadi tahu, oh jadi ini maksud Tuhan, melahirkan ujian kepada saya. Oh jadi ini maksudnya. Jadi terselip sesuatu kebaikan yang ternyata kita bisa sadari dalam kondisi diam. Maka untuk itu teman-teman, saya di sini mengajak kepada teman-teman untuk bisa mencari makna kehidupan, mencari jati diri, bisa mengobrol lebih banyak dengan diri sendiri ketimbang ramai tapi hati kita kosong dan tidak utuh. Dengan kesimpulan 3 poin yang sudah saya sebutkan solusi pada sebelumnya, saya akan sampaikan lagi. Yang pertama,
kita bisa meminimalisir hidup kita sehari 15 menit tanpa layar. Di situ kita bisa duduk diam, mendengarkan suara nafas dan isi kepala sendiri serta menghadirkan Tuhan. Yang kedua, teman-teman bisa melakukan bacaan Al-Quran setiap pagi perlahan-perlahan dengan mencari peresapan setiap ayat yang dibaca. Dan yang ketiga, menulis doa dan keluh kesah di atas kertas. Karena ketika kita keluh, ketika kita berat lidah dalam mengeluhkan semua keresahan hati, kita bisa menulis. Karena Allah bisa membaca apa yang telah kita tulis di dalam buku harian kita. Saudara yang dirahmati Allah, itulah beberapa kesimpulan dan solusi dari saya. Semoga menjadi manfaat dan bisa diambil pelajaran dan bisa dipraktekkan oleh saudara-saudara di rumah. Sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi pelajaran berharga. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.